episode ke-83. Selamat mendengarkan. Air yang tak bisa jauh dari hujan terus saja menempel bagai cicak di dinding. Ia tak memberi jarak sedikit pun untuk sang istri menjauh darinya, walau hanya sejengkal saja. Hujan yang sudah terbiasa dan harus biasanya bisa pasrah saat air memeluknya terus-menerus, tak peduli kapan dan di mana. Semua yang tahu akan pasangan ini tentu sudah sangat memaklumi tingkah keduanya yang tak bisa lepas. 10 bulan menikah dan belum mempunyai buah hati, tentu itu membuat hubungan mereka semakin hangat. Tak ada yang mengganggu, kecuali aktivitas masing-masing yang kadang tak sama waktunya. Rasa rindu karena jadwal kuliah yang bentrok sebagai satu-satunya masalah rumah tangga keduanya selama ini. Perdebatan kecil masih sering mewarnai hari-hari air dan hujan, meski tak pernah sampai ada pertengkaran hebat di antara keduanya. Begitupun dengan pagi ini, pasangan yang memilih jadwal kuliah siang hari memilih berada di ruang tengah usai sarapan, menemani sang mama yang sibuk memasukkan berbagai cemilan ke dalam toples yang ada di atas meja TV. Ada 20 wadah dengan berbagai ukuran dan bentuk. Semuanya akan dinikmati saat keluarga bahagia ini sedang berkumpul usai makan malam. Mau ini, Jan? Pinta Air menunjuk kue kering rasa coklat yang baru dibuka istrinya. Nih, Hujan langsung menyodorkan makanan tersebut, tapi sang suami justru menggelengkan kepalanya. Suapin, pintanya manja seperti biasa. Sikap yang tak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Melisa hanya melirik sekilas drama romantis anak dan menantunya itu. Jika ia ingat-ingat, tentu itu seperti dramanya zaman dulu dengan Reza di hadapan mama mertuanya. Air itu benar-benar fotokopi Reza. Jam 11 siang, keduanya bersiap berangkat ke kampus. Ini adalah hari terakhir mereka di tahun pertama kuliah, dan di tahun-tahun berikutnya sudah bisa dipastikan mereka akan jauh lebih sibuk, dan tentunya itu akan banyak menyita waktu dan pikiran. Kami berangkat ya, Mah. Pamit Hujan setelah mengurai pelukannya. Hati-hati di jalan dan langsung pulang ya, pesan Melisa. Kakak jalan ya, Mah, jangan kangen. Kode Air pada mamanya langsung mendapatkan begitu banyak ciuman di wajahnya. Yang begini mana bisa, bikin mama gak kangen sih, Kak, jawab Melisa. Ia begitu menyayangi putra pertamanya, yang manja luar biasa. Usai berpamitan, keduanya langsung keluar dari apartemen, menuju lift yang akan membawa mereka langsung ke parkiran. Bumi udah jalan ya? Tanya Hujan saat sudah memasuki mobil. Udah, tadi habis sarapan, kayaknya ke kantornya dulu, jawab Air yang mulai melajukan kereta besinya. Hujan hanya mengangguk paham, ia jarang sekali berinteraksi dengan kembaran suaminya itu. Kadang Hujan berpikir, kenapa Kahyangan begitu langgeng menjalin hubungan dengan orang sedingin dan cuek seperti Bumi? Jangankan bicara, kadang tersenyum pun bagai suatu yang langka bagi pemuda itu. Nanti gue tunggu di mobil aja ya, ucap Air saat sampai di kampus. Jadwal Hujan yang lebih lama 1 jam darinya membuat ia akan lebih memilih berada dalam mobil saja. Pulang duluan juga gak apa-apa, ntar gue naik taksi deh. Enak aja lu, gue gak akan izinin lu pulang sama abang-abang, sentak Air yang tak suka. Cih, abang-abang, kekeh Hujan yang lucu dengan raut wajah masam suaminya itu. Air akan lebih dulu mengantar istrinya ke kelas yang berada di Fakultas Kedokteran sebelum ia masuk ke kelasnya sendiri. Hujan seringkali menolak karena jarak kedua gedung yang berbeda jurusan itu cukup jauh dan memutar arah. Diem-diem ya, dengerin kalau dosen kasih materi, jangan mikirin gue terus, oke? Kode Air saat Hujan sudah duduk di kursinya. Tak peduli pada ruangan kelas yang nampak ramai oleh teman-teman istrinya. Karungin, Ay, teriak satu teman tongkrongannya. Bungkus aja lah, karetnya harus 2 karena saking spesialnya. Episode ke-84, selamat mendengarkan. Gak ada yang lebih berarti dibandingkan hari-hari gue sama lu, Jan, bisik Air setelah melepas ciuman lembutnya. Gak nangis kan? Kode Hujan saat menangkup wajah tampan suaminya, yang tak kenapa akhir-akhir ini seringkali menatapnya begitu intens. Pengennya sih nangis guling-guling, tapi ini tanah, ntar punggung gue sakit. Ntar aja di kamar nangisnya, ujar Air sambil terkekeh. Ngapain tuh di kamar?
Tanya hujan dengan senyum kecil di ujung bibirnya. Cih, pakai tanya. Dengus air pura-pura kesal. Hari yang semakin sore dan hampir gelap membuat mereka akhirnya memutuskan untuk pulang setelah mampir sebentar ke sebuah bukit di pinggiran kota. Jalan-jalan yang tak direncanakan sama sekali usai kuliah tadi. Mau langsung pulang aja? Apa mau kemana lagi? Tanya Air saat menyalakan mesin mobil mewahnya. Makan yuk, lapar. Siap, Tuan Putri. Pangeran ganteng ini akan antar kemanapun yang Tuan Putri mau, kecuali ke neraka. Jawabnya sambil tertawa. Deh, curang. Kenapa? Tanya hujan sambil memukul lengan Air yang sudah siap memutar setir mobilnya. Gue ganteng begini, udah pasti ahli surga. Udah banyak banget bidadari yang nungguin gue, Jan. Kayaknya lagi. Ya udah, gue ikut. Cetus hujan yang seakan ada perasaan cemburu di hatinya. Lu mau ikut gue ke surga? Tanya Air. Iya, mau. Ya udah, jangan nolak mulu kalau gue ajak main basah-basahan. Coba itu tolong dicek ya, puasa gue apa nggak kelamaan ya, 10 hari tiap bulan. Tanya Air santai, namun mampu membuat hujan mendadak panik. Ya elah, cuma 10 hari doang, Ay. Lagian nggak full 10 hari puasa kan? Masih sering buka meski berbagai jalan pintas, pakai ini dan ini. Ujar hujan jujur polos dan apa adanya. Itu ngomong gak pakai filter. Diketawain netizen baru tahu rasa lu di kolom komentar nanti. Hujan langsung menutup kedua mulutnya sambil menahan tawa. Sedangkan Air yang terlanjur gemas akhirnya ngacak-ngacak rambut sang istri. Makan yang banyak biar masuk surga. Ntar malam cari pahalanya 3 kali. Kode Air pada hujan yang baru saja ingin menyantap makanannya. Banyak amat 3 kali, kata hujan dengan mulut penuh makanan. Iyalah, emang gue aki-aki yang cuma sekali. Balasnya sambil mencibir membuat hujan hanya bisa tertawa. Keduanya makan bersama, diselingi obrolan dan candaan yang tak ada habisnya. Jarang sekali pasangan ini membahas satu hal yang serius, termasuk soal anak, kecuali mata pelajaran kuliah mereka. Semua mengalir begitu saja, tanpa drama yang menguras emosi, kecuali ujian kesabaran, yang hujan harus hadapi soal sikap manja dan cengengnya sang suami. Tapi selama ini ia masih menikmatinya, ia yakin jika Tuhan akan memberinya sabar tanpa batas dalam rumah tangganya. Biar Air berubah dewasa secara perlahan, ia tak pernah mempermasalahkan hal itu, selagi pemuda itu tak macam-macam di depan atau di belakangnya. Karena semanja apapun ia, Air tetap sosok suami yang bertanggung jawab dan ia paham hal itu. Hujan selalu ikuti, sertakan dalam semua keputusan yang akan ia ambil. Jan, hujan deras. Woi, ngelamun. Hujan. Air memanggil nama istrinya berkali-kali yang nampak sedang melamun. Hah? Apa? Jawab hujan tergagap karena kaget. Mikirin apa sih gue panggil gak dengar? Tanya Air kesal. Gak mikirin apa-apa, Jawab hujan sambil menggelengkan kepalanya. Sekali lagi gak nyaut kalau gue panggil, gue ganti nama lu, bukan hujan lagi. Ancam Air. Loh, kok jadi apa? Tanya istrinya. Jadi Imas. Jawab Air serius tanpa senyum sama sekali. Imas? Gumam hujan bingung. Masya Allah, cantiknya.